Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, I hope so be healthy, be fun, and always be the best ya. Oke, hari ini sudah sampai ke pembahasan film invertebrata. Ada 8 film, kita akan bahas satu persatu ya. Untuk hari ini kita akan membahas 3 film terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama harus bisa mengenal pengelompokan hewan ya. Yang kemarin kita sudah membahas perbedaan vertebrata dan invertebrata. Kemudian kita hari ini fokus pada film yang invertebrata atau tanpa tulang belakang. Bagaimana ciri-cirinya, contohnya maupun peranannya. Ini film invertebrata terbagi menjadi 8 ya. Ada Porifera, hewan berpori, Solenterata, hewan berungga, Echinodermata, hewan berkulit duri, kemudian Mollusca, hewan tubuh lunak, Platyhelminthes, cacing pipih, Nematelminthes, cacing gili, kemudian Annelida, cacing gelang, dan yang terakhir nanti Arthropoda, hewan beruas bersegmen atau buku. Kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah hewan atau film Porifera, hewan berpori. Nah, ini ciri-cirinya jelas ya. Kalau perhatikan pada gambar ini, biasanya adalah hewan yang ada di dasar laut ya. Tubuhnya berpori, kemudian ada yang uniseluler satu sel atau berkoloni. Habitatnya di air laut, kemudian alat geraknya kaki tabung atau yang disebut juga ambulakral, kaki tabung. Makanannya ada bakteri dan plankton, kemudian warnanya bervariasi ya, tidak dapat berpindah tempat atau hanya menempel pada karang. Nah, ini tubuhnya asimetris atau ada juga simetri radial. Pada Porifera melakukan reproduksi secara dua, aseksual dan seksual. Kalau aseksual dengan pembentukan tunas nih, ada tunas baru. Atau ada gemule. Gemule ini disebut juga tunas internal dari dalam. Gemule dihasilkan menjelang musim dingin di dalam tubuh Porifera ya, yang hidup di air. Kemudian yang diseksual itu adalah pembentukan gamet. Dan sama ya, kalau seksual harus melakukan adanya perkawinan sel gamet jantan dan betina. Untuk Porifera sendiri atau hewan berpori dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu adalah Calcarea atau kapur. Ini spikula tersusun atas zat kapur, jadi keras ya, atau CaCO3. Hidup di air dangkal dan koanositnya besar. Contohnya itu adalah sikon dan Clatirrhina ini. Jadi ini contohnya bisa dilihat di gambar. Kemudian yang kelompok kedua yaitu Hexatinellida atau ujung 6. Ini spikulain dari zat kersik atau silika, hidup di laut dalam. Contohnya di sini adalah Euplastella aspergillum. Kelompok yang ketiga, ini yang sering dijumpai juga, yaitu Demospongia atau spons tebal. Umumnya tidak berangka karena tersusun dari serabut spongin, memiliki saluran air rumit seperti spons. Jadi ini ada spons-sponsnya. Contohnya Spongyla atau ada juga contohnya Euspongia mollissima. Ini 3 kelompok besar ya. Calcarea, Hexactinellida, sama Demospongia. Nah, ini peran Porifera itu sebenarnya untuk apa ya? Kita membahas semuanya, misalnya cirinya, reproduksinya, kemudian perannya untuk kita, misalnya makhluk hidup yang lain itu untuk apa ya? Ini ada
Beberapa jenis porifera seperti Spongia, Hipospongia dapat digunakan sebagai spons mandi ya. Ini sebagai contoh dijual belikan sebagai spons mandi. Kemudian zat kimia yang dikeluarkan memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker dan penyakit lainnya. Menurut penelitian seperti itu peran yang lain dari porifera. Untuk yang kedua adalah Solenterata atau hewan berongga. Ciri-cirinya bagaimana? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, hewan berongga ini disebut dengan juga gastrovaskuler ya, yang bertugas sebagai usus dan pengedar zat makanan. Memiliki tentakel dan penyengat yang disebut nematocysts. Hanya ada lubang yang berfungsi sebagai mulutnya. Di sini ada mulutnya, lubangnya. Kemudian hidup dalam air laut, tubuhnya berbentuk simetri radial, tidak berkepala, dan dindingnya terdiri atas dua lapisan dipoplastik, yaitu epidermis dan gastodermis. Bentuk tubuh Solenterata terbagi dua macam. Yang pertama berbentuk polip atau tabung seperti ini. Nah, dan kedua itu medusa berbentuk payung. Untuk reproduksinya ada dua juga. Yang pertama aseksual, pembentukan tunas pada polip. Ini ada tunas ya di sini, coba perhatikan. Apabila tunasnya ini sudah bisa untuk tumbuh lagi, kemudian dia akan menjadi individu baru. Kemudian yang seksual itu adalah pembentukan gamet pada medusa. Nah ini, karena dia hanya punya mulut di sini, kemudian tentakelnya ini berfungsi untuk menangkap mangsa dan memasukkannya ke dalam mulut. Nah, tentakel memiliki kinodosit. Ada yang tahu kinodosit itu apa? Nah, kinodosit itu adalah sel-sel yang terdapat pada permukaan tentakelnya. Nah, setiap kinodosit mengandung kapsul penyengat yang disebut nematokis. Klasifikasi Solenterata dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama itu adalah hidrozoa. Ini coba lihat pada gambar, itu adalah hewan air. Bentuk tubuhnya polip. Nah, ini terdiri dari hidra. Udah tahu kan kalau yang hidra? Hidup di air tawar, hemafrodit, sistem sarafnya difusi atau sel sarafnya tersebar. Ada juga Obelia ganiculata, itu hidup di laut, bermetagenesis dan hidup berkoloni. Itu hidrozoa, hewan air. Kemudian kelompok yang kedua yaitu disebut juga Scyphozoa, hewan seperti mangkuk. Ini bentuk tubuhnya selalu medusa ya. Nah ini beralat kelamin terpisah. Contohnya adalah pada ubur-ubur. Ubur-ubur bahasa latinnya Aurelia aurita. Ini kelompok yang kedua ubur-ubur ya. Yang kelompok ketiga yaitu Anthozoa, hewan berbunga. Ini berbentuk polip, meliputi anemon laut, karang, mas. Kemudian ada gastrovaskuler, berongga 6. Ada ya berongga 8 juga. Contohnya pada Aliconium atau karang laut. Karang ya, bukan kerang, sorry. Nah, ini contoh Artozoa, hewan berbunga. Untuk peran Solenterata sendiri, sebagai contohnya itu adalah ubur-ubur, itu dapat dibuang tepung ubur-ubur ya, yang dapat diolah menjadi bahan kosmetik ataupun bahan kecantikan. Nah, di Jepang, ubur-ubur dimanfaatkan sebagai bahan makanan juga. Ini karang atol, karang pantai, karang penghalang dapat melindungi pantai dari abrasi air laut juga ya, tadi karang-karangnya. Kemudian karang merupakan tempat persembunyian dan tempat perkembangbiakan ikan. Nah, ini fungsi dari Solenterata. Untuk film yang ketiga yaitu Echinodermata atau hewan berkulit duri. Nah ini, Echinodermata adalah film hewan terbesar yang tidak memiliki anggota yang hidup di
air tawar ataupun di darat ya. Echinodermata merupakan hewan berkulit duri dan memiliki sistem sirkulasi air atau ambulakral yang unik. Ini kalau Echinodermata yang paling terkenal itu adalah bintang laut. Ciri-cirinya, tubuh Echinodermata terdiri atas 3 lapisan dan mempunyai rongga tubuh atau disebut juga dengan triploblastik, 3 lapisan. Kemudian bergerak dengan ambulakral, yaitu kaki tabung dengan lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk menghisap. Kemudian memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral pada saat masih larva, sedangkan pada saat dewasa bentuk tubuhnya simetri radial. Punya kulit tubuh terdiri dari zat kitin yang keras, kemudian berkembang biakan secara seksual, tidak memiliki sebuah sistem ekskresi, dan ini di permukaan tubuhnya adalah tonjolan-tonjolan yang menyerupai duri. Memiliki sistem tabung jaringan hidrolik. Berdasarkan bentuk tubuh dan skeleton, Echinodermata diklasifikasikan menjadi 5 kelas ya. Yang pertama itu adalah Asteroideae. Ini bintang laut. Bentuknya pentagonal, punya mulut dan ini anus. Tubuhnya dapat dibedakan antara permukaan atas dan bawah. Kemudian Ophiuroidea, tubuh seperti bintang dengan lengan kecil dan panjang seperti ular. Ini bintang laut. Ini namanya Ophiura, lebih seperti kayak ular ya. Yang ketiga Echinodea. Ini contohnya landak laut, bentuk tubuhnya bulat atau setengah bulat dipenuhi duri-duri panjang. Yang kelompok keempat yaitu Heliothuroideae atau mentimun laut. Bentuk badannya silinder, memanjang dan agak pipih. Berbidang 5 juga ini. Contohnya teripang ya, timun laut. Kemudian ada Sinoideae atau lili laut. Lilia laut seperti ini. Badannya berbentuk seperti kelopak dengan 5 pasang lengan. Peran Echinodermata itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan ya. Untuk peran yang menguntungkan sebagai contohnya bulu babi dapat diambil gonadnya untuk dikonsumsi. Jepang memiliki peternakan bulu babi yang luas. Di wilayah Indonesia terdapat di Nusa Tenggara Timur atau NTT dan di Kendari ya untuk budidaya bulu babi. Kemudian kalau untuk Holoturia atau mentimun laut diperdagangkan sebagai teripang kering atau kerupuk teripang ya. Hong Kong merupakan pusat perdagangan teripang dunia. Di negeri Cina, mentimun laut dikeringkan dan dimakan sebagai bahan obat-obatan. Kemudian Echinodermata memakan bangkai-bangkai sehingga pantai akan menjadi lebih bersih. Nah, ini ada keuntungan, ada kerugian. Kalau kerugiannya sebagai contoh bintang laut sering memakan kerang mutiara di tempat budidaya kerang mutiara ya, ini bintang laut. Kemudian ada Asan Buster merupakan hama pada terumbu karang karena memakan polip Solenterata. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada yang masih kurang paham, bisa langsung ditanyakan ke Miss ya. Bisa akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.